Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 686. Turunnya nafas pohon tersebut merupakan sebuah pengakuan atas bakat luar biasa seorang kultivator, dan itulah pertama kalinya nafas pohon turun kepada manusia. Peristiwa ini pun menjadi ledakan dahsyat bagi para elf. Banyak di antara para elf yang sebenarnya tengah berdoa dan beribadah di bawah pohon kehidupan, namun karena diblokade oleh para penjaga kuil, mereka tidak tahu kalau ada manusia di dalamnya. Larut malam. Blokade dan penyerahan. Sekelompok pengawal istana berjalan keluar rumah dan memberi isyarat kepada para prajurit yang berjaga, yang menandakan serah terima tugas. Kapten Liruo, itu kamu. Kapten penjaga di seberang berkata dengan terkejut ketika dia melihat orang itu datang. Yang Mulia Ratu telah memerintahkan bahwa orang-orang di dalam sangat penting, jadi dia secara khusus meminta kami untuk menjaga mereka. Anda bisa turun dan beristirahat. Liruo berkata dengan ringan. Meskipun dia seorang gadis peri, dia adalah ahli dalam bidang kultivasi. Di usia muda, dia telah menjadi orang kepercayaan Mona dan juga menjadi kapten pengawal istana. Ya, prajurit peri penjaga itu mengangguk. Ketika sosok prajurit elf itu menghilang dalam kegelapan, ekspresi garang perlahan muncul di wajah Liruo. Kamu tinggal di sini dan tidak seorang pun diizinkan masuk. Liruo berbalik dan memerintahkan pengawal istana di belakangnya. Ya. Liruo mengeluarkan belati dari pinggangnya, berbalik dan mencoba masuk ke dalam rumah, tetapi dihentikan oleh penjaga istana. Kapten Liruo, Yang Mulia Ratu telah memerintahkan agar tidak ada peri yang dapat memasuki rumah ini. Kamu hanya perlu bertanggung jawab menjaga bagian luar. Aku akan bertanggung jawab atas apapun. Liruo berkata dengan suara dingin. Tatapan matanya yang tajam membuat para pengawal saling berpandangan bingung dan kehilangan arah. Apa? Kata-kataku bukan perintah. Liruo berkata dengan dingin. Dia adalah kapten pengawal istana. Meskipun Yang Mulia Ratu mengeluarkan larangan, kata-kata Liruo juga merupakan perintah. Baiklah, kami patuh. Tunggu sebentar, Kapten Liruo, apa yang akan Anda lakukan di sana? Itu bukan urusanmu. Jiwa pedang, kapan aku bisa menerobos? Di tempat tidur, Ye-Shikai berkeringat deras, seolah-olah dia baru saja ditarik keluar dari air. Bahkan spray-spraynya pun penuh keringat. Sutra Kaisar Xuan adalah metode latihan tertinggi, dan juga sangat sulit untuk dipraktikkan. Turunnya nafas pohon dapat memberikan pasokan energi spiritual yang stabil, tetapi yang paling penting adalah mengandalkan Ye-Shikai sendiri. Pada saat ini, energi spiritual diserap olehnya dan diubah menjadi kekuatan internal di dantiannya, yang terus-menerus memengaruhi tingkat kelima, Sutra Kaisar Xuan, tingkat Kun. Belenggu itu mulai mengendur, dan Ye-Shikai menggertakkan giginya dan bertahan. Sekarang belenggu itu hampir terlepas. Aku hanya butuh satu tarikan napas untuk menerobosnya. Bertahanlah sedikit lagi. Pada saat ini, Ye-Shikai merasa lemah dan lelah di sekujur tubuh. Kakinya dan tangannya tampaknya telah kehilangan kesadaran. Napas pohon sangatlah kuat. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa Anda temukan sesekali. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, akan sulit untuk menemukannya di lain waktu. Baiklah, aku akan menunggu sebentar. Dong, dong, dong. Pada saat ini, terdengar semburan langkah kaki ringan secara perlahan. Meski suaranya sangat pelan, Ye-Shikai masih bisa mendengarnya dengan jelas, tetapi dia tidak tahu siapa yang datang. Sekarang adalah momen krusial untuk terobosan. Kalau mereka di sini untuk melindungi hukum, ya sudahlah, tapi kalau mereka di sini untuk menghancurkan, ya sudahlah. Jiwa pedang, lihat siapa yang datang. Ye-Shikai berkata cepat. Ini adalah wilayah para peri, dan pada dasarnya, mereka yang datang ke sini jelas bukan orang baik. Sepertinya itu adalah gadis peri yang bernama Liruo. Setelah mendengar ini, Ye-Shikai merasakan hawa dingin di punggungnya dan jantungnya berdebar kencang. Gadis peri nakal ini ingin membunuhnya meskipun mereka tidak mempunyai dendam satu sama lain. Jika seseorang tidak tahu, mereka akan berpikir bahwa Ye-Shikai telah melakukan sesuatu yang tidak adil padanya. Gadis kecil ini memegang pisau di tangannya. Apa katamu? Ye-Shikai kini merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dia tidak tahu apakah itu disebabkan oleh angin atau karena ketakutan. Jika dia secara paksa berhenti menerobos sekarang, dantiannya pasti akan diserang oleh serangan balik kekuatan internalnya. Cedera dalam akan dianggap ringan. Kerusakan pada dantiannya, pecahnya meridiannya, dan bahkan pendarahan dari ketujuh lubang semuanya mungkin terjadi. Aku tidak menyangka Ratu Peri ini begitu kejam. Dao Hun, apa maksudmu? Ye-Shikai merasa ada sesuatu yang salah.
Turunnya nafas pohon merupakan peristiwa besar bagi para elf. Apakah menurutmu Ratu Elf tidak akan membuat persiapan apapun? Lalu atas perintah siapa Li Ruo datang ke sini? Perkataan Daohun membuat Ye Shikai setengah percaya dan setengah ragu. Tampaknya sang ratu memiliki persahabatan dengan Ye Shikai dari 2000 tahun yang lalu. Apakah dia benar-benar akan membunuhnya? Jika tidak, bagaimana Li Ruo bisa masuk? Bisakah kamu berhenti menerobos sekarang? Ya, tapi aku khawatir nyawamu akan terancam. Itu sama saja dengan tidak mengatakan apapun. Jangan cemas, mari kita lihat apa yang akan dilakukannya dulu. Daohun berkata dengan ringan. Ye Shikai tidak bisa membuka matanya sekarang, tetapi Daohun dapat melihat situasi di luar melalui kesadarannya. Hehe, manusia, kau akhirnya jatuh ke tanganku. Di dalam ruangan, Li Ruo mengambil belati, yang memantulkan cahaya dingin di bawah sinar bulan. Jelaslah peri ini ada di sini untuk membunuh orang. Apa yang harus kita lakukan? Ye Shikai bertanya dengan cemas. Tidak, kamu sama sekali tidak boleh berhenti sekarang. Kalau tidak, dia tidak perlu membunuhmu, kamu hanya akan meledakkan dantianmu dan mati terlebih dahulu. Daohun berkata dengan cemas. Kamu Shikai setuju. Menghentikan praktik tersebut secara paksa sekarang sama saja seperti meminum racun untuk menghilangkan dahaga. Ini ide yang buruk. Tidak ada cara lain. Sekarang kita hanya bisa mengambil risiko. Aku akan membunuhmu sekarang. Li Ruo melihat Ye Shikai duduk bersila di tempat tidur sambil berlatih, tampaknya tidak menyadari segala sesuatu di sekitarnya. Dia berteriak, mengangkat belati, dan menusukkannya dengan keras ke arah Ye Shikai. Ah! Tepat saat belati itu hendak jatuh, cahaya perak melesat masuk dari jendela dan menghantam Li Ruo hingga terpental. Siapa ini? Li Ruo tiba-tiba menoleh dan melihat seorang pria berpakaian hitam berdiri di belakangnya. Siapa kamu? Lelaki berpakaian hitam itu tidak berkata apa-apa, namun menyerbu ke depan sambil membawa sebilah pisau tajam di tangannya. Li Ruo juga melihat niat pria berpakaian hitam itu dan mengambil belati untuk memblokir serangan pria berpakaian hitam itu. Ji Qian. Ye Shikai bergumam. Meskipun pria berpakaian hitam itu tidak berbicara dan wajahnya ditutupi kerudung hitam, Ye Shikai mengenali sosok dan langkah serangannya dengan jelas. Mereka tangkas dan bertenaga. Yang paling penting adalah satu-satunya orang yang akan datang menyelamatkannya di hutan berkabut itu mungkin adalah Ji Qian. Nak, manfaatkan kesempatan ini untuk menerobos. Li Ruo bukan tandingan Dewi Bulan. Tapi ini wilayah para elf. Jika Li Ruo dan Dewi Bulan bertarung di sini, pasti akan menarik lebih banyak orang, dan akan sulit dikendalikan. Daohun tiba-tiba berkata dengan cemas. Terlepas dari apapun, para tetua elf itu kemungkinan besar akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan Ye Shikai sesegera mungkin guna mencegah masalah di masa mendatang. Saat itu, bukan hanya Ye Shikai yang akan mendapat masalah, tapi Ji Qian pun kemungkinan besar akan menderita juga. Bab 687. Amerika Selatan, Hutan Misterius, Kuil Peri. Mona baru saja selesai menangani beberapa urusan para peri dan merasa sedikit lelah. Sosok Ye Shikai tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Pemuda manusia ini, mereka jelas sudah saling kenal 2000 tahun lalu, jadi mengapa dia bilang dia tidak tahu? Apakah dia punya rahasia yang tak terungkapkan? Mona bergumam, merasa sangat bingung. Dan apa hubungannya dengan wanita itu? Mereka tampak sangat dekat. Memikirkan hal ini, Mona merasa sedikit tidak nyaman. Mungkinkah aku, sang ratu peri, tidak sebaik wanita manusia? Laporan. Pada saat ini, seorang pengawal istana bergegas masuk dengan cemas dan berlutut tepat di depan Mona. Apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu gugup? Yang mulia, ada gerakan aneh di ruang pelatihan. Sepertinya ada yang sedang berkelahi. Kata pengawal istana dengan cemas. Apa? Ayo, aku ikut. Ledakan, ledakan, ledakan. Di ruangan tempat Ye Shikai berada, kedua pria itu sedang bertarung menggunakan pedang dan tidak ada satu pun dari mereka yang mau menyerah. Ye Shikai terus berlatih di samping. Belenggu itu mulai mengendur dan dia akan segera mampu menerobosnya. Dasar bocah nakal, fokuslah sedikit, kalau tidak semua usahamu akan sia-sia. Apa yang kau khawatirkan? Li Ruo bukanlah tandingan Dewi Bulan. Daohun menegur dengan kasar. Ji Qian bertarung di garis depan, dan Ye Shikai masih khawatir. Pikiran sangat penting untuk pengembangan. Hanya dengan berkonsentrasi dan menenangkan diri, seseorang dapat berkultivasi. Tapi sekarang Ye Shikai dalam keadaan bingung.
Saya mengerti. Yesike menggertakkan giginya, membuka semua meridiannya, mengubah tubuhnya menjadi wadah besar, dan terus-menerus menyerap energi spiritual pohon. Ah! Rasa sakit yang tajam datang dari dalam pikirannya, dan Yesike hampir pingsan karena rasa sakitnya. Siapa kamu sebenarnya? Pada saat yang sama, Liruo di samping juga menatap pria berpakaian hitam di depannya dengan mata tajam dan tidak bisa menahan napas. Di antara para prajurit elf, hanya sedikit yang mampu bertarung melawan Liruo dalam waktu lama, dan lawan tampaknya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Itu aku. Lelaki berpakaian hitam itu perlahan membuka cadar hitamnya, menampakkan wajah rupawannya. Seperti yang diharapkan, orang ini adalah Dewi Bulan Jiqian. Kau lagi, manusia. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana cara hidup dan mati. Ketika Liruo melihat Jiqian, niat membunuh muncul di wajahnya lagi. Kalian para peri sudah berlaku kejam berkali-kali, jadi aku akan memberi kalian rasa hukumanmu sendiri. Jiqian mengeluarkan tongkat berhiaskan permata di tangan kanannya. Teknik Dewi Bulan, jatuhnya bintang. Beberapa sinar cahaya keperakan terpancar dari permata itu. Liruo hanya merasakan energi yang kuat di depannya. Dia menghindar ke samping. Beberapa lampu perak melewatinya. Liruo tiba-tiba melompat ke samping. Dia tidak menyangka energi gerakan ini begitu besar. Dia punya firasat jika terkena seberkas cahaya perak sekalipun, dia akan terluka parah. Ledakan. Cahaya perak itu mengenai pintu di belakang Liruo dan benar-benar merobohkan seluruh dinding. Apa yang terjadi di sana? Sepertinya ada peri yang sedang bertarung. Para warga sipil elf di bawah sedang membicarakannya. Beberapa pengawal istana terjatuh di luar rumah. Mereka semua dibuat pingsan oleh Jiqian. Kini para peri di bawah mengira bahwa ada orang luar yang menyerbu dan mencoba membunuh sang jenius yang sedang berlatih. Yang Mulia Ratu ada di sini. Tidak seorang pun tahu siapa yang mengatakan ini. Para peri menoleh dan melihat ke arah sumber cahaya. Mona yang mengenakan kerudung berjalan cepat. Ketika para peri melihat Mona datang, mereka semua berlutut dengan satu kaki dan menundukkan kepala untuk melihat ke tanah. Apa yang terjadi di sini? Mona berjalan di bawah pohon kehidupan dan bertanya kepada prajurit penjaga dengan cemas. Yang Mulia, Kapten Liruo datang ke sini untuk mengambil alih tugas di bawah perintah Anda, dan tampaknya ada yang menerobos masuk. Prajurit penjaga itu buru-buru melaporkan. Apa? Aku sama sekali tidak memberi perintah seperti itu. Seru Mona. Pada saat yang sama, firasat buruk muncul dalam benaknya bahwa sesuatu akan terjadi pada Yesike. Tetua Agung Yuan Hun, Anda ada di sini. Pada saat ini, beberapa tetua elf juga bergegas datang setelah mendengar berita itu. Ada banyak kebisingan di sini, terutama pada malam yang tenang. Yang Mulia, pertempuran sengit telah terjadi di sini. Tetua Agung Yuan Hun berkata dengan ringan. Dinding rumah tempat Yesike berada di atas telah tertiup angin, dan debu beterbangan keluar. Tiba-tiba, dua sosok terbang keluar dari rumah. Lindungi Yang Mulia Ratu. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Para penjaga mengisolasi orang-orang di belakang, dan para penjaga istana mengelilingi Mona untuk melindungi keselamatannya. Liruo. Mona bergumam. Dia melihat dengan jelas bahwa salah satu sosok itu adalah Liruo. Adapun sosok lainnya, itu adalah wanita manusia yang baru saja melepaskan Jiqian hari ini. Liruo, apa yang terjadi? Mona bertanya dengan cemas. Sebenarnya, dia mungkin sudah menduga apa yang telah terjadi. Dari prajurit penjaga, Mona mengetahui bahwa Liruo memimpin tim ke sini atas perintahnya, tetapi dia tidak pernah memberikan perintah seperti itu. Orang tua Liruo dibunuh oleh manusia, jadi dia selalu membenci manusia. Yesike tidak memiliki kemampuan untuk melawan selama pelatihannya, dan dia takut Liruo ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Yesike. Kalian para peri tidak punya perasaan, tetapi berani mengaku sebagai bangsawan. Itu penghinaan belaka. Jiqian sangat marah. Saat dia melihat Liruo memasuki kamar Yesike, dia menduga hal itu akan merugikan Yesike, jadi dia melumpuhkan para pengawal istana dan bergegas masuk untuk bertarung dengan Liruo. Terlebih lagi, dia yakin bahwa biang keladi semua ini adalah Ratu Peri. Kalian berdua manusia harus mati. Liruo mengambil belati dan bergegas menuju Jiqian. Seni Dewi Bulan, bintang jatuh. Jiqian melambaikan tongkatnya dan beberapa cahaya perak jatuh dari langit. Para peri berseru kaget. Mereka tidak menyangka bahwa seseorang benar-benar dapat memanfaatkan energi cahaya bulan. Bagi para peri, sinar matahari adalah sumber kehidupan mereka. Adapun cahaya bulan, para elf tidak dapat menyerap energi di dalamnya.
Cahaya perak itu tiba-tiba menerkam mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Liruo tidak dapat mengelak dan hanya bisa menyaksikan cahaya perak melesat ke arahnya. Ledakan. Tiba-tiba, penghalang cahaya hijau muncul di depan Liruo, menghalangi semua cahaya perak. Sebuah ledakan dahsyat bergema melalui hutan berkabut di malam hari. Yang mulia. Liruo menoleh dan melihat ke samping. Benar saja, Mona menggunakan kekuatan sihirnya untuk membentuk penghalang guna melindungi Liruo. Liruo, mundurlah. Mona berjinjit, melompat ke udara, dan kemudian mendarat dengan mantap di depan Jiqian. Kamu lagi. Bukankah aku sudah membiarkanmu pergi? Kenapa kamu kembali? Mata Mona tampak serius. Jiqian tidak mau kalah, dan niat membunuh muncul di matanya. Kau seorang ratu, tapi kau malah melakukan pembunuhan. Bukankah itu terlalu memalukan? Jiqian berkata dengan dingin, kaulah yang mengirim orang untuk membunuh Ye Shikai. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Yang Mulia Ratu. Itu hanya ideku. Pada saat ini, Liruo bergegas keluar dari samping dan berteriak keras. Bab 688. Dendam antara manusia dan elf bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Esnya setebal 3 kaki dan tidak membeku dalam semalam. Sekarang, Jiqian muncul di hadapan para peri sebagai manusia, yang pastinya menimbulkan keributan. Seperti yang diduga, banyak elf yang melihat ini dan membicarakannya, tampak terkejut. Surga yang jauh dari pertikaian ini belum pernah dimasuki manusia selama ribuan tahun. Tiba-tiba suasana tenang itu pecah lagi. Kok bisa ada manusia yang masuk? Ya, tak seorang pun pernah mengunjungi hutan mistik selama ribuan tahun. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan para guru yang berpraktik di sana? Ras manusia punya niat jahat dan pasti ingin membunuh para master kultivasi klan kita. Benar sekali, aku pun berpikir begitu. Para elf mempunyai beragam pendapat, namun sebagian besar dari mereka yakin bahwa Jiqian datang untuk membunuh para penggarap di dalam rumah tersebut, namun yang tidak mereka ketahui adalah bahwa orang di dalam sebenarnya adalah seorang manusia. Baiklah, karena kau berdiri, aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Jiqian berkata dengan dingin, sambil mengeluarkan elemen air dari lengan bajunya. Ia bersinar biru di malam yang gelap, dan mata tetua agung Yuanhun bersinar samar-samar. Dia adalah peri tua yang berpengetahuan luas. Elemen air adalah salah satu dari 4 harta karun Atlantis. Ia memiliki kekuatan dingin yang ekstrim dan sangat langka. Tanpa diduga, benda itu ada di tangan wanita ini. Rangkaian cahaya bulan. Jiqian melambaikan tongkat berhiaskan permata, lalu sebuah formasi samar-samar muncul di udara. Cahaya biru keluar dari elemen air. Kombinasi elemen air dan susunan cahaya bulan membuat seluruh susunan itu semakin tidak dapat dihancurkan. Faktanya, energi Jiqian juga sangat dingin, dan energi elemen air cocok dengan karakteristik kekuatan internalnya yang sangat lembut dan dingin. Oleh karena itu, kombinasi keduanya tidak hanya tidak ada konflik, tetapi juga menjadi lebih kuat. Semuanya, hati-hati. Tetua Agung Yuanhun mengulurkan tangannya, dan sebuah penghalang besar segera muncul di depan para elf. Pada saat yang sama, cabang-cabang hutan berkabut mulai tumbuh semakin panjang, seperti lengan manusia, perlahan bergerak menuju ke tengah. Jiqian takjub dengan pemandangan di depannya. Para peri sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengendalikan pepohonan, yang sangat menakutkan. Itu sepenuhnya mengubah lingkungan menjadi bagian dari serangan. Dengan cara ini, para elf dapat mengubah seluruh hutan berkabut menjadi senjata untuk mempertahankan diri dari musuh asing. Penjaga istana, tangkap dia. Pada saat yang sama, puluhan pengawal istana menyerbu dari segala sisi, mengepung Jiqian, dan menyerbu maju sambil memegang belati di tangan mereka. Jiqian melambaikan tongkatnya, dan ratusan kerucut es jatuh dari udara seperti hujan deras. Hal ini disebabkan oleh energi unsur air. Moonlight Array pada awalnya merupakan formasi kuil bulan yang tak tertandingi dengan kemampuan bertahan yang sangat kuat, tetapi di bawah pengaruh elemen air, formasi tersebut juga memiliki daya mematikan yang luar biasa. Kerucut es tersebut sangat keras, dan pengawal istana tidak dapat mendekat, dan banyak dari mereka terluka oleh kerucut es tersebut. Yang mulia, biarkan saya melakukannya. Liruo menyerbu ke dalam formasi dengan belati di tangannya. Saat kerucut es berjatuhan, Liruo menghunus bilah angin ke udara dan membelah kerucut es di depannya menjadi 2. Lalu dia bergegas menuju Jiqian. Jiqian memegang pisau tajam di tangan kirinya dan bertarung dengan Liruo beberapa gerakan, dan berhasil unggul. Pada saat yang sama, dalam formasi tersebut,
Liruo tidak hanya harus menyerang, tetapi juga harus terus-menerus menghindari kerucut es. Serangannya dibatasi. Dia dipukul di dada oleh telapak tangan Jiqian karena dia baru saja mencoba membunuh Ye Shikai. Bagaimana Jiqian bisa menyerah? Dia menggunakan tangan kirinya untuk mengirimkan aliran kekuatan internal ke dalam tubuhnya, menyebabkan kekuatan internal di meridiannya saling bertentangan dan tidak berfungsi. Meskipun dia tidak bisa membunuhnya, itu adalah hukuman yang sangat menyakitkan. Liruo, mundurlah. Mona berteriak, membuka telapak tangannya, dan cahaya hijau melesat ke dalam formasi, membentuk perisai pelindung di sekitar Liruo. Dia mengepalkan telapak tangannya lagi, dan Liruo perlahan ditarik keluar dari formasi cahaya bulan. Panah suci peri. Sebuah busur panjang yang indah tiba-tiba muncul di telapak tangan Mona. Dia perlahan menarik tali busurnya, dan sebuah anak panah emas perlahan muncul. Mona mengangkat busurnya dan membidik ke arah tengah formasi. Swas. Anak panah suci itu berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat tepat ke tengah formasi, yaitu mata formasi. Panah suci adalah senjata Mona dan memiliki energi yang sangat besar milik para peri. Hanya dengan satu anak panah, retakan tampak samar-samar dalam formasi itu. Lengan Jiqian gemetar, dan dia menatap Mona dengan dingin. Dia tidak menyangka bahwa dia dapat melihat posisi mata formasi secepat itu. Dengan kemampuan ini, tidak ada orang lain yang memiliki pemain formasi sebaik itu kecuali Ye Shikai. Jangan meremehkanku. Jiqian mengedarkan energi internalnya dan melambaikan tongkatnya, teknik Dewi Bulan, bintang jatuh. Beberapa cahaya perak melesat keluar dari permata di tongkat itu. Gerakan ini sebelumnya telah menyebabkan banyak masalah bagi Liruo dan Mona, tetapi kali ini cahaya perak tidak ditembakkan ke arah Mona, tetapi langsung ke formasi gerbang bulan. Ledakan. Formasi gerbang bulan perlahan berubah menjadi perak, dan energi dari bintang-bintang jatuh sekali lagi mengkonsolidasikan formasi cahaya bulan. Jiqian berteriak keras, dan cahaya perak tiba-tiba jatuh dari langit di atas formasi, langsung menuju ke arah Mona. Yang mulia, berhati-hatilah. Pada saat ini, Tetua Agung Yuanhun mengambil tindakan. Dia langsung bergerak di depan Mona dan merentangkan tangannya. Penghalang hijau menghalangi semua cahaya perak. Reaksi energi timbal balik tersebut menimbulkan ledakan dahsyat. Tetua Agung Yuanhun, apakah Anda baik-baik saja? Mona bergegas mendekat. Tetua Agung Yuanhun menggelengkan kepalanya pelan dan menghembuskan napas keruh. Pada saat yang sama, jejak darah merembes keluar dari sudut mulut Jiqian. Dapat dikatakan dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam gerakan tadi, menggunakan elemen air, susunan cahaya bulan, dan bintang jatuh secara bersamaan. Kekuatan internalnya sudah kelebihan beban. Tanpa diduga, dia masih dihalangi oleh peri tua itu. Sekarang Jiqian tidak punya rencana cadangan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Penjaga istana, bawa pergi wanita ini dulu. Mona meraung marah, dan para pengawal di sekelilingnya melangkah maju. Us. Tiba-tiba sebuah sosok muncul dari atas dan dalam sekejap mata semua pengawal terjatuh ke tanah. Aku ingin tahu siapa yang berani menyentuhnya. Raungan seorang pria terdengar di udara. Jiqian membuka matanya dan sosok Ye Shikai yang penuh tekad muncul di depannya. Maaf, saya terlambat. Ye Shikai melingkarkan lengannya di pinggang ramping Jiqian dan berbicara lembut, pupil matanya memancarkan cahaya ungu samar. Tidak apa-apa, aku tahu kamu akan berhasil tepat waktu. Jiqian tersenyum tipis, dan tampaknya kegigihannya tadi tidak sia-sia. Apa? Ternyata ada manusia lain. Ya, dan dia melompat turun dari atas. Mungkinkah orang yang berkultivasi di dalam itu sebenarnya manusia? Para peri mulai membicarakannya. Kemunculan Ye Shikai adalah berita mengejutkan lainnya. Dua manusia muncul di hari yang sama. Ye Shikai menggunakan kekuatan spiritual nafas pohon untuk mempengaruhi tingkat kelima, Sutra Kaisar Xuan, tingkat Kun. Baru saja Ye Shikai berhasil membuat terobosan, kekuatan internalnya meningkat pesat, dan kekuatannya meningkat lagi. Bab 689. Ye Shikai sekarang telah dipromosikan ke tingkat Kun. Kekuatannya telah meningkat pesat, dan kekuatan internalnya juga telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Perasaan ini jelas dan nyata. Sama seperti teknik kultivasi dalam Sutra Kaisar Xuan, setiap kali Anda naik satu tingkat, akan terjadi transformasi total. Ye Shikai telah mengalaminya. Dia bahkan menantikannya dan berhasrat untuk mendapatkan kekuatan tingkat ke-8, Sutra Kaisar Xuan. Dia akhirnya mengerti mengapa begitu banyak orang kecanduan berkultivasi. Perasaan penuh energi sungguh nyaman. Ye Shikai melirik ke arah para elf,
dan akhirnya menatap Mona. Ada kekecewaan, kebingungan, kemarahan, dan ketidakberdayaan di matanya. Mona, aku sangat kecewa padamu. Yesike berkata dengan ringan. Semua orang yang hadir tampak bingung. Mengapa Yesike mengatakan hal seperti itu? Ini adalah rahasia kecil antara dia dan Mona. Entah mengapa, cara Yesike memandang Mona sebenarnya memiliki sedikit kesan seperti tatapan seorang tunangan yang memandang istrinya. Meski dia masih menganggap perkataan Mona menggelikan. Mungkin sekarang dia akhirnya bisa mengerti apa yang dirasakan Su Qingyu ketika dia diberitahu bahwa dia memiliki tunangan. Sungguh tidak masuk akal, seolah-olah dia jelas-jelas seorang pria, tetapi suatu hari dia diberitahu bahwa dia sebenarnya seorang wanita. Rasa absurditas yang kuat bahkan membuatnya merasa geli sekaligus histeris sesaat. Tapi sekarang, Yesike sangat kecewa dengan Mona, terutama sekarang, dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Mona memerintahkan para penjaga untuk mengepung Jiqian, dan juga memerintahkan penangkapannya. Jelas dialah yang memerintahkan pembunuhan Yesike saat dia sedang berlatih tanpa ada seorang pun yang melindunginya, dan sekarang dia ingin membunuhnya seluruhnya. Jika memang begitu, Yesike bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah diganggu. Bantu aku menahan peri tua itu. Aku punya urusan penting yang harus kulakukan. Yesike mengulurkan tangannya dan memegang pinggang ramping Jiqian. Aliran energi internal murni terus-menerus memasuki tubuh Jiqian, dan juga menyembuhkan luka-lukanya. Tidak masalah. Jiqian tersenyum percaya diri. Selama Yesike hadir, tidak peduli seberapa sulit situasinya, tidak peduli siapa musuhnya, dia akan berperang dengan tenang. Belum lagi Yesike kini telah naik pangkat ke tingkat Kun. Setidaknya mereka memiliki kemampuan untuk bertarung. Baiklah, waktu pertunjukan dimulai. Yesike membuat gerakan menembak, lalu dalam sekejap dia menghilang dari tempatnya. Teknik Dewa Bulan, jatuhnya bintang. Hampir pada saat yang bersamaan, Jiqian mengayunkan tongkatnya dan beberapa cahaya perak melesat keluar pada saat yang sama, menargetkan Tetua Agung Yuanhun. Lindungi Yang Mulia Ratu. Li Ruo berteriak keras, dan semua orang bereaksi tiba-tiba. Akan tetapi, saat Li Ruo menoleh, gelombang udara telah meniupnya. Mona hanya merasakan sebuah bayangan hitam melintas melewatinya, lalu langsung menyerbu ke belakangnya. Yesike sekarang telah dipromosikan ke tingkat Kun, tetapi Mona juga merupakan Ratu Peri dengan kekuatan internal yang sangat tinggi. Lagi pula, sebagai Ratu Peri, dia pasti punya rencana cadangan lainnya. Mengapa Anda tidak mengambil tindakan? Yesike berdiri di belakang Mona dan berbicara dingin di telinganya. Mengapa Anda tidak mengambil tindakan? Sudut mulut Mona sedikit terangkat, dan senyumnya tampak lebih menawan di kulitnya yang cerah. Jika dia benar-benar melawan tadi, Yesike juga pasti akan mengambil tindakan. Melihat ini, Yesike juga tersenyum, mengulurkan tangannya dan memegang lengan putih Mona, perlahan mengangkatnya. Di jari manis kiri Mona, sebuah cincin bersinar. Ini adalah cincin penyimpanan Yesike. Kamu tidak layak mengenakan ini. Yesike perlahan melepas cincin penyimpanan dari jari Mona. Ini adalah nada yang tak tertahankan. Bisnis, yang disebutkannya juga merujuk pada hal ini. Cincin penyimpanan itu berisi semua barang miliknya, dan senjatanya juga ada di dalamnya. Untungnya, dia harus menggunakan kekuatan internalnya untuk membuka cincin penyimpanan itu, kalau tidak Mona pasti sudah mengambilnya sejak lama. Selamat tinggal. Yesike berkata dengan lembut. Tepat saat dia hendak berbalik, dia merasakan lengannya digenggam erat. Saat menoleh ke belakang, dia melihat Mona sedang memegang lengannya erat-erat dan memegang pedang panjang bercahaya hijau di tangannya. Apakah kau pikir kau dapat lepas dari tanganku dengan mudah? Wajah Mona berubah dingin dan dia menusuknya dengan pedang panjang. Ledakan. Kedua pedang tajam itu bertabrakan, menciptakan percikan api yang menyilaukan. Jika diperhatikan lebih seksama, pedang logam itu sudah ada di tangan Yesike, tenaga dalamnya yang kuat mengguncang kedua pedang itu hingga terpisah. Kupikir kau hanya tahu cara memanah, tapi aku tidak menyangka ilmu pedangmu cukup hebat. Mata Yesike berbinar. Para peri itu tampak ramping dan lemah. Mereka tidak kuat, tetapi mereka sangat cepat. Ilmu pedang mereka bahkan lebih samar-samar. Namun, Hades juga dikenal karena kecepatannya. Setelah beberapa gerakan, mereka berdua menjadi sangat cepat sehingga hanya tersisa dua bayangan. Para pengawal istana di samping tidak bisa campur tangan sama sekali. Awalnya, ilmu pedang Yesike tidak sepenuhnya mengandalkan kecepatan, tetapi untuk melawan Mona, ia harus menggunakan seluruh kekuatan internalnya untuk meningkatkan kecepatan pedangnya. Penghalang pohon.
Tetua Agung Yuanhun mengulurkan tangannya, dan jaring hijau besar perlahan muncul di udara. Bahkan jika Starfall milik Jiqian mengenainya, itu tidak berpengaruh. Terlebih lagi, jaring besar, hijau ini turun dengan mantap, menutupi Jiqian di dalamnya. Cepatlah pergi. Melihat ini, Ye Shike tidak bisa menahan rasa cemasnya. Dia segera menyingkirkan Mona dengan pedangnya dan langsung berlari ke arah Jiqian. Dia menebas penghalang yang didirikan oleh Tetua Yuanhun dengan pedangnya, namun tidak memberikan pengaruh apapun dan sama sekali tidak dapat melukainya. Saat ini, Jiqian sudah diselimuti olehnya, dan Ye Shike tidak dapat menghancurkannya. Jiwa pedang, apa yang harus kita lakukan? Ye Shike bertanya dengan cemas. Para elf bergantung pada pohon kehidupan, dan pohon itu termasuk dalam elemen kayu dalam 5 elemen, yang dapat dikalahkan oleh api. Bocah, bukankah elemen api ada di cincin penyimpananmu? Mengapa kamu tidak segera menggunakannya? Jadi begitulah adanya. Ye Shike mengedarkan energi internalnya, mengeluarkan elemen api dari cincin penyimpanan, dan mengedarkan saraf dalam, mendorong energi internal di tubuhnya hingga ekstrim. Kamu harus memecahkannya untukku. Ye Shike mengarahkan elemen api ke penghalang dan mengerahkan seluruh kekuatan internalnya. Api yang berkobar tiba-tiba meledak ke langit dan langsung membakar lubang besar di penghalang pohon. Pada saat yang sama, para peri melihat ini dan berteriak. Para peri takut terhadap api, dan pohon kehidupan bahkan lebih takut lagi terhadap api. Para peri tidak akan membiarkan pohon kehidupan mengalami kecelakaan apapun. Apa? Elemen api juga ada di sini. Wajah Tetua Agung Yuanhun berubah. 2 dari 4 harta karun Atlantis sebenarnya ada di sini. Dibandingkan dengan elemen air di tangan Jiqian, ancaman elemen api jelas lebih besar. Hal terpenting adalah bahwa tanggung jawab terbesar dari Tetua Agung Yuanhun adalah melindungi reproduksi para elf. Begitu elemen api memperlihatkan kekuatannya, di sini, para elf akan mendapat masalah. Elemen api adalah api yang paling kuat di dunia, dan memiliki efek menahan pada pohon kehidupan, yang termasuk dalam sistem kayu. Jika unsur api membakar pohon kehidupan, para elf pasti akan terluka parah, bahkan mengalami malapetaka. Cepat keluar. Ye Shike memegang erat tangan Jiqian. Bab 690. Ye Shike menarik Jiqian ke atas, dan seluruh prajurit elf di sekitarnya bergegas mendekat dan mengepung mereka berdua. Penjaga istana, ikuti aku. Li Ruo bergegas datang bersama puluhan pengawal. Ye Shike mengedarkan energi internalnya dan memuntahkan bola api dari elemen api, memaksa para elf untuk mundur. Hentikan semuanya. Pada saat ini, Mona dan para peri mengikuti. Ye Shike menatapnya dengan waspada. Tidak ada pihak yang bertindak gegabah. Pada saat ini, Ye Shike juga menyadari bahwa seluruh suku elf takut dengan elemen api. Mona, kalau kita terus bertengkar, kita berdua tidak akan mendapat keuntungan. Bisakah kita membuat kesepakatan? Ye Shike menancapkan pedang logam di tangannya ke tanah, menyingkirkan elemen api, dan menunjukkan bahwa dia tidak berniat bertarung lagi. Bah, kalian jelas-jelas tidak bisa menang, tapi kalian masih mau bernegosiasi. Li Ruo mencibir. Ayah. Tiba-tiba, tamparan keras terdengar, dan wajah Li Ruo menjadi merah dan bengkak. Orang yang menamparnya adalah Mona. Yang Mulia Ratu. Melihat Mona sangat marah, Li Ruo tidak berani berbicara sejenak. Li Ruo, kamu terlalu lancang. Seseorang, bawa dia pergi dulu. Mona berteriak, tanpa keanggunan dan ketenangan seperti sebelumnya. Memang, sebagian besar alasan untuk semua ini sekarang adalah karena impulsif Li Ruo, tetapi Mona tidak mendisiplinkannya dengan baik, dan tidak mengambil tindakan lain, jadi dia juga memiliki tanggung jawab tertentu. Mari kita bicara di tempat lain. Mona melirik para elf di sekelilingnya. Suatu hal besar telah terjadi, dan tampaknya dia perlu menjelaskannya dengan hati-hati. Bisa. Yanjing, kantor polisi. Apa? Siapa yang mengirim flash disk ini? Setelah Song Tian selesai membaca isi flash drive USB, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menepuk meja dan berdiri. Dia tampak sangat gugup, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mendebarkan. Saya tidak tahu siapa orangnya, tetapi mereka hanya mengemasnya dan membuangnya. Zhang Ting berkata dengan cemas, Direktur, sekarang setelah kita mengetahui lokasinya, bukankah sebaiknya kita mengambil tindakan? Ya. Song Tian mengangguk sambil berpikir dan mondar-mandir beberapa kali. Segera beritahu tim SWAT dan bersiap berangkat. Aku sudah meminta Xiao Chen untuk memberi tahu mereka. Kau benar-benar bertindak tanpa izin. Lupakan saja,
sebaiknya kau ganti perlengkapanmu dan bersiap untuk berangkat. Song Tian mendesah tak berdaya. Awalnya dia men-skors Zhang Ting dari pekerjaannya agar dia berperilaku baik, tetapi dia tidak menyangka bahwa seseorang akan memberinya paket rahasia. Tampaknya suatu pergerakan besar benar-benar akan terjadi. Song Tian perlahan berjalan ke telepon dan menelepon. Halo, Lao Jin, ini aku. Aku punya sesuatu yang ingin kau lihat. Biro Keamanan Nasional, di dalam kendaraan pengangkut. Tianjing, kemana kita akan pergi sekarang? Baru saja, keempat anggota pasukan khusus Shenbing menerima perintah mendesak dari Jin Li, meminta mereka untuk memimpin tim ke lokasi yang ditentukan. Sebagai pasukan tanggap cepat, banyak tugas Biro Keamanan Nasional diuraikan secara singkat dalam perjalanan ke sana. Direktur Jin memberitahu kami bahwa tempat persembunyian Bos Sing telah ditemukan, dan meminta kami dan tim SWAT untuk segera menyerang. Tianjing meletakkan laporan misi di tangannya, wajahnya serius. Jingxi, Feng Huang dan Shen Wu segera menjadi waspada ketika mendengar berita itu. Mereka telah bertarung dengan Bos Sing beberapa kali, dan mereka gagal atau dia melarikan diri. Sekarang adalah kesempatan bagus. Tapi kenapa polisi khusus terlibat? Bukankah kasusnya sudah diserahkan kepada kami? Phoenix bertanya. Mereka mendapat berita itu, jadi mereka secara alami mengambil inisiatif. Tianjing berkata dengan tenang, saya tidak tahu bagaimana mereka mendapatkan berita itu. Tianjing menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tidak peduli apapun, Bos Sing adalah target mereka. Dari manapun berita itu berasal, yang penting benar, itu sudah cukup. Tianjing diam-diam berkeringat. Bos Sing sangat kuat. Sekalipun ada 4 orang, mereka tidak mempunyai peluang mutlak untuk menang. Terlebih lagi, Bos Sing selalu licik dan keberadaannya tidak dapat diprediksi. Ngomong-ngomong, kenapa pria menyebalkan itu tidak datang? Bukankah dia orang yang suka mencampuri urusan orang lain? Shen Wu berkata dengan tidak senang saat ini. Tianjing tidak bereaksi sejenak, siapa pria menyebalkan itu? Tiba-tiba dia teringat bahwa pria itu adalah Ye Shikai. Saat mereka bertemu pertama kali, dia mengeluarkan tanda pengenalnya dari celana dalam Shen Wu. Shen Wu selalu membenci kejadian ini, jadi pria yang menyebalkan menjadi sebutan Shen Wu untuk Ye Shikai. Yang ingin tahu, Tianjing bergumam. Bos Sing adalah penjahat utama di Yanjing, dan Biro Keamanan Nasional ada di sana hanya untuk membasmi orang-orang ini. Identitas publik Ye Shikai adalah seorang pekerja kera putih, dan dia berulang kali terlibat dengan Bos Sing. Tampaknya dia ikut campur dalam urusan orang lain, tetapi sebenarnya, hampir setiap tindakan Bos Sing kurang lebih ada hubungannya dengan dia. Bos Sing, saya tidak akan menjelaskan secara rinci. Anda tidak boleh ceroboh. Tianjing memasang wajah serius dan berkata kepada 3 orang di belakangnya. Ya, ketua tim. Amerika Selatan, hutan berkabut. Sekarang Ye Shikai hanya menginginkan 2 hal. Salah satunya adalah buah kebangkitan, yang juga merupakan tujuan utamanya datang ke hutan berkabut. Kalau dia tidak bisa mendapatkan ini, maka semua yang sebelumnya tidak akan ada artinya. Yang kedua adalah membiarkan dia dan Jiqian meninggalkan tempat ini dengan aman. Jika ada poin ketiga, Ye Shikai berharap bisa berbicara baik dengan Mona tentang apa yang disebut 2000 tahun. Nona Ji, saya minta maaf atas kesalahpahaman sebelumnya. Bawahan sayalah yang terlalu impulsif dan memimpin pasukan untuk melukai Tuan Ye tanpa izin. Percayalah, saya tidak pernah mengeluarkan perintah untuk membunuh. Mona membungkuk ringan setelah mengatakan ini. Dia layak menjadi ratu dan memang murah hati. Dia bersedia tunduk pada Jiqian secara langsung, dan Ye Shikai tentu saja melihat ketulusannya. Ini masuk akal. Jika Mona berbohong, maka orang yang membunuhnya saat dia berlatih pasti bukan Li Ruo, melainkan Mona sendiri, atau Tetua Agung Yuan Hun. Huff. Jiqian mendengus dingin dan tidak mengatakan apapun. Nona Ji, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Tuan Ye secara pribadi. Bisakah Anda minggir sebentar? Kamu keluar dulu. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Jiqian hendak marah ketika Ye Shikai memegang tangannya dengan lembut, karena dia juga punya beberapa rahasia yang ingin dia tanyakan pada Mona, dan rahasia ini tidak boleh diketahui oleh Jiqian. Baiklah, perhatikan. Saya benar-benar minta maaf atas konflik yang terjadi sekarang. Setelah Jiqian pergi, hanya Mona dan Ye Shikai yang tersisa di ruangan itu. Mona, aku hanya menginginkan buah kebangkitan sekarang. Buah itu sangat penting bagiku. Bisakah kau mengerti? Ye Shikai berkata dengan tulus lagi.
Dia sekarang menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan buah kebangkitan adalah bernegosiasi dengan Mona. Menggunakan kekerasan tidak akan dapat diduga. Bersambung.